Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya adalah salah satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menyampaikan opini saya yang bersifat mendukung ya dengan adanya media sosial sebagai sarana dakwah. Oke, pertama kalau misalkan kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman dahulu di sini yang saya maksud adalah zaman Rasul ya, zaman Rasulullah, itu di mana media sosial tuh belum berkembang. Jangan kan media sosial, teknologi informasi aja benar-benar belum berkembang ya zaman teknologi dulu ya. Sedangkan sekarang teknologi pun berkembang sangat pesat. Seperti yang kita tahu nih, nggak mungkin kan kita nggak tahu kalau misalkan teknologi itu berkembang pesat banget. Di sini kalau misalkan kita lihat dari segi pendidikan ya, sekarang kan lagi terjadi wabah COVID-19. Dari segi pendidikan, kita ini dibantu melalui kuliah online, kita dibantu dengan adanya teknologi dan informasi. Kita menggunakan aplikasi Zoom untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Sedangkan zaman dahulu pun kalau misalkan terjadi wabah COVID-19 itu nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom karena emang bener-bener tuh zaman dahulu tuh belum ada namanya teknologi, belum ada namanya smartphone, belum ada namanya laptop dan internet segala macam. Jadi menurut saya ini teknologi ini bagus banget dengan adanya perkembangan ya. Jadi semakin lama semakin berkembang terus-terusan. Kalau misalkan coba kita bayangin ya, kalau misalkan COVID-19 ini terjadi wabahnya itu pada zaman Rasulullah. Orang-orang di sana mungkin akan kesusahan untuk belajar karena kan kita kan di lockdown ya, tidak boleh keluar kalau acara tidak penting gitu. Apalagi kalau misalkan nongkrong-nongkrong doang. Sedangkan bener-bener kalau misalkan sekarang pun kita kalau nggak boleh keluar, kita nggak bisa ke sekolah atau kita nggak bisa ke perpustakaan, kita bisa menggunakan Google untuk media pembelajaran kita. Selain daripada itu, dari segi perdagangan misalkan, dari segi perdagangan pun kalau zaman dahulu segi perdagangan itu kan terjadi di pasar. Sekarang juga masih ada pasar. Kita juga masih melakukan sistem jual beli di pasar, tapi kita sekarang ini dengan adanya teknologi kita dipermudah lah dengan adanya itu ya toko online ya, misalkan kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan segala macam ya. Jadi kita bisa meminimalisir adanya penyebaran virus COVID-19. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan penjualnya gitu kan. Jadi kita hanya order dari rumah. Dan segi komunikasi nih, kita kan sebagai manusia ya, manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau misalkan kita bayangin nih, zaman dulu dengan zaman sekarang, zamannya Rasul, kalau kita ingin mengirim pesan dari kota A ke kota B, itu kan kita menggunakan burung merpati ya. Burung merpati pun itu bakalan lama perjalanannya karena menempuh jarak yang jauh, misalkan dari kota A ke kota B. Itu pun bisa menempuh waktu berhari-hari, sehari ataupun 2 hari. Sedangkan kalau misalkan sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi menggunakan smartphone dan koneksi internet. Kita ini bisa mengirim pesan dari Sabang ke Merauke, dari ujung-ujung Indonesia ini dengan mudah. Bisa hitungan detik, misalkan kayak mengirim pesan, "Hai, apa kabar?" gitu kan, kita bisa menanya pesan. Hanya balas-balasan ini bisa beberapa detik. Kalau misalkan zaman dahulu pun kalau misalkan kita menggunakan burung merpati itu resikonya banyak banget. Pertama kan yang saya sudah bilang, karena perjalanan waktu. Kedua juga resiko burung merpati ini dimakan oleh pemangsa itu ada. Jadi pesan tidak bisa tersampaikan dengan mudah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat sebagai sarana dakwahnya ya, sarana dakwah sekarang ini itu bisa menggunakan sistem online. Kalau misalkan zaman dahulu yang kita lihat nih, zaman dahulu itu dakwah itu semuanya di tempat. Misalkan ada dakwah jam 7, selesai jam 9, ya kan? Kita telat datang. Kita datang sampai sana udah jam setengah 10. Kita udah melakukan perjalanan jauh, kita tidak bisa melihat dakwahnya. Ya kan menurut saya itu sia-sia banget kan perjalanan gitu. Lagi kan kita niat kita udah baik gitu, ingin mendengarkan ceramah atau dakwah. Tapi sedangkan sekarang karena adanya teknologi dan informasi nih, dakwah itu bisa direkam dan bisa direcord, bisa dilakukan live secara langsung. Jadi kita tidak perlu repot gitu kalau misalkan emang dakwahnya jauh, misalkan dari kota seberang atau negeri seberang lah,
Kita tidak perlu jauh, kita bisa melihat rekaman ulangnya, kita bisa melihat rekaman langsungnya, siaran langsungnya. Jadi menurut saya ini adalah teknologi bagus banget dengan adanya perkembangan teknologi ini di media dakwah. Selain daripada itu, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah ini bagus banget. Kalau kita lihat nih ya, Instagram salah satunya. Instagram ini banyak sekali akun-akun dakwah, akun-akun yang benar-benar memanfaatkan teknologi untuk berdakwah. Ini bagus banget nih. Kita ambil salah contohnya adalah akun yang bernama dakwah_tauhid. Ini memiliki 16.000 post dan 1 juta followers. Tuh bisa Anda bayangkan 1 juta followers, 1 juta orang mengikuti akun ini, kan berarti akun ini kan benar-benar bermanfaat gitu. Bukan akun sia-sia yang di follow sama mereka. 1 juta orang loh nge-follow akun dengan post itu 16.000. Nah, terus ada lagi namanya dakwah fitgram. Dakwah fitgram ini memiliki 6.000 post dan 645 follower. Itu menurut saya bukan angka yang sedikit, itu 600.000 banyak banget. Kalau misalnya kita kumpulin juga banyak banget. Dan akun YouTube yang namanya Religiwan itu memiliki 326 subscriber. 326.000 subscriber maksud saya. Itu kan bener-bener banyak ya. Jadi menurut saya ini, kita orang-orang di sekitar kita nih, ini udah bisa memanfaatkan teknologi untuk melihat dakwah gitu. Dan orang-orang bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah. Selain daripada itu, kalau misalkan kita bayangin nih, kita ini kan mahasiswa, dan orang-orang pun bisa menggunakan media sosial ini dengan mudah. Secara kalau kita lihat ya, HP ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Dengan artian itu, HP ini nggak langka. Jadi kalau misalkan kita bisa beli di toko, kita bisa beli di mall, toko mall tutup kalau misalkan ada lockdown seperti ini, kita bisa menggunakan sistem online, kita bisa menggunakan sistem online lah. Maksud saya tuh sekarang ini udah dipermudah banget dengan adanya perkembangan teknologi ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dakwah zaman dahulu dengan zaman sekarang tuh benar-benar beda ya kalau menurut saya. Udah saya jelasin. Jadi kesimpulan dari saya itu adalah, walaupun media sosial ini ada plus minusnya ya, kan gak semuanya positif dan gak semuanya baik, gak semuanya negatif di media sosial ini. Tapi kita sebagai mahasiswa itu, apalagi kita mahasiswa teknik informatika gitu, kita harus memiliki tuh jiwa kritis. Dengan artian kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin teknologi ini, media massa ini. Jadi menurut saya ini adalah salah satu peran yang bagus dengan adanya media sosial sebagai sarana dakwah. Oke, itu adalah opini pribadi saya yang bersifat positif ya. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.